Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita berjumpa kembali dalam acara siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini Pekan Advent pertama. Dan telah hadir di studio bersama kita Romo Peter Aman OFM. Saya Benedetta Marita akan menemani Romo Peter dan Anda semua sampai 1 jam ke depan. Baiklah, kita menyapa Romo Peter yang sudah hadir di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo Peter. Salam damai, selamat jumpa. Bagaimana Romo, sehat? Ya, sehat-sehat. Puji Tuhan Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Peter. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas masa Advent yang Engkau berikan kepada umat-Mu. Semoga kami dapat mengisi hidup rohani kami dengan segala yang berasal daripada-Mu, serta memberikan kepada sesama perbuatan-perbuatan yang lebih baik dari hari-hari yang lalu. Maka terciptalah hidup damai di sekitar kami, dan semakin nyatalah rahmat kerahiman-Mu bagi kami semua. Engkau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Tuhan pasti akan datang, diiringi semua orang kudus, bersinarkan cahaya gemilang. Pembacaan hari ini menurut kalender liturgi adalah diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 10. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggangnya. Pada waktu itu, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan merumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan main-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungmu yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, kiranya Raja mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya ada selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut Dia berbahagia. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita menyimak Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24 yang akan disampaikan oleh Romo Peter untuk kita semua. Kita mulai dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, Ia datang dengan megah, dan mata para hambanya akan berseri-seri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar namun tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini,
Sekarang kita menyimak permenungan dari Romo Peter untuk kita semua. Romo Peter, dari bacaan hari ini, apakah kabar sukacita yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai dengan bacaan pertama yang tadi kita dengar, diambil dari Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 10. Ini bacaan yang amat menarik. Mengapa? Karena dalam bacaan ini Yesaya menggambarkan kepada kita tentang seorang raja yang ideal. Raja yang diinginkan, raja yang selalu dikehendaki, yaitu seorang raja yang memiliki keutamaan, baik keutamaan moral maupun keutamaan spiritual. Tadi ya kita dengar dengan baik bahwa raja yang digambarkan oleh Yesaya ini adalah seorang yang memiliki roh Tuhan. Roh Tuhan ada padanya. Memiliki roh hikmat, pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, kemudian pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini semua keutamaan-keutamaan yang erat hubungannya dengan keutamaan spiritual, keutamaan rohani. Seorang raja yang boleh kita katakan dekat, mengenal, bahkan seorang raja yang sungguh-sungguh tahu apa yang harus dikerjakan menurut kehendak Tuhan sendiri. Dan tadi berkat keutamaan-keutamaan itu, Yesaya menggambarkan raja itu raja yang hebat. Mengapa dikatakan dia selalu bertindak dengan adil? Ketika dia menghakimi, tadi Yesaya mengatakan ia tidak menghakimi dengan sekilas pandang. Artinya dia mengerti, dia tahu apa persoalannya, dan berdasarkan itu dia membuat keputusan. Juga dikatakan ia tidak mengadili menurut kata orang. Itu berarti dia punya pandangan, punya pendapat, punya keyakinan sendiri. Kata orang, menurut kata orang itu bisa luas artinya, ya. Bisa seperti sekarang ini menyogok, sehingga dia mengadili bukan lagi berdasarkan keadilan, tetapi berdasarkan kepentingan orang yang menyogok. Tetapi raja yang tadi digambarkan Yesaya itu dikatakan ia mengadili tidak dengan sekilas pandang, tidak menurut pendapat orang. Namun ada sedikit tambahan. Selain sebagai seorang raja yang bijak di dalam membuat keputusan, tidak berpihak dan tanpa pamrih, juga dikatakan dia mengutamakan keadilan bagi orang-orang tertindas, bagi orang-orang kecil. Itu berarti bahwa tidak ada yang luput dari perhatian, tidak ada yang luput dari kebijaksanaannya. Dia menjadi raja untuk semua, entah yang kaya, entah yang miskin, siapa saja. Nah, tentu kita bertanya, otoritas itu dari mana? Atau legitimasi kekuasaan dia dari mana? Tadi dikatakan di atas ya, Roh Tuhan ada padanya, memiliki pengenalan akan Tuhan. Jadi dia punya legitimasi kekuasaan yang amat kuat. Boleh kita katakan kekuasaan yang dia wujudkan dengan kebijaksanaan dan keadilan sesungguhnya berasal atau bersumber dari Allah sendiri. Nah, dengan demikian boleh kita katakan di dalam kerajaan itu yang diutamakan adalah kebaikan semua. Raja yang membawa perubahan melalui seluruh kebijaksanaannya, dan perubahan itu selalu berarti perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga bahkan dikatakan juga tadi tidak ada tempat lagi bagi orang-orang jahat. Tidak ada kejahatan di seluruh negeri. Mengapa? Karena memang yang ada hanyalah kebijaksanaan, keadilan, takut akan Tuhan, semua dikuasai oleh Roh Tuhan sendiri. Lebih dari sekedar berkuasa atas manusia, atas rakyat, juga tadi Yesaya menambahkan bahwa perubahan yang dihasilkan oleh raja yang amat bijaksana ini ternyata juga terasa atau dialami
pada makhluk hidup lainnya, secara khusus binatang. Tadi dikatakan ada perubahan yang luar biasa pada binatang, pada perilaku dan pada sikap. Dikatakan tadi serigala tinggal bersama domba. Serigala itu binatang buas, domba itu adalah mangsanya. Tetapi di bawah kekuasaan sang raja semua bisa berdamai. Macan tutul berbaring di samping kambing, tidak lagi saling memangsa. Anak lembu dan anak singa makan rumput. Sulit terbayangkan, singa juga makan rumput, tidak lagi makan daging. Dan ini sebuah perubahan yang amat luar biasa. Seorang anak kecil menggiring, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya sama-sama berbaring. Jadi perubahan yang amat total. Suatu gambaran tentang perubahan seperti keadaan ketika dunia ini diciptakan pada awal. Di sana dikatakan juga ya, kalau kita membaca kitab Kejadian bab 1 ayat 29 sampai 30 ya. Di sana dikatakan sebuah makhluk hidup, manusia dan makhluk hidup lain semua makan rumput dan makan buah-buahan. Jadi antara makhluk hidup itu tidak saling makan, tidak saling memangsai, tidak saling memusuhi. Berarti ada sebuah perdamaian yang mencakup seluruh makhluk ciptaan, baik manusia maupun juga makhluk hidup yang lain. Jadi sebuah gambaran yang amat ideal tentang keberadaan dari seluruh makhluk hidup berada dalam harmoni, berada dalam keadaan damai, rukun. Suatu situasi yang saya rasa atau menurut saya kita dambakan, kita rindukan semua. Di mana segala makhluk hidup ciptaan Allah ini hidup dalam sebuah situasi yang penuh damai, tanpa permusuhan, tanpa kekerasan, tanpa saling memangsai. Nah tentu saja bacaan-bacaan ini atau apa yang dikatakan oleh saya ini sulit terbayangkan terjadi dalam dunia yang nyata. Tidak mungkin seperti itu. Namun gambaran yang ideal ini sebenarnya sebuah gambaran yang juga mungkin menjadi cita-cita kita. Mungkin menjadi kerinduan kita. Suatu kehidupan bersama yang damai, suatu kehidupan bersama yang penuh dengan kerukunan, suatu kehidupan yang bersama dengan spirit dan semangat persaudaraan. Nah karena itu kalau kita membaca teks Yesaya ini juga memberikan kepada kita gambaran keselamatan yang kita dambakan itu macam apa. Gambaran Yesaya adalah keselamatan itu adalah harmoni di dalam kehidupan manusia, di antara manusia, antara pemimpin dengan yang dipimpin, semuanya berlaku bijak dan berlaku adil, tetapi juga keselamatan itu mengena pada seluruh makhluk ciptaan. Harmoni dengan alam ciptaan. Kenapa? Karena kita semua sebagai makhluk ciptaan hidup dalam satu kesatuan dengan sebuah kesadaran bahwa kita inilah adalah warga dari bumi, warga dari dunia yang satu dan sama. Sehingga memang sudah sepantasnya mewujudkan hidup penuh damai, mewujudkan hidup dengan kerukunan. Dan menurut Yesaya, hal itu baru akan terwujud ketika Raja yang adil yang dinantikan, Mesias itu akan muncul di tengah dunia. Dan dalam tradisi atau keyakinan orang-orang Israel, Mesias sang Raja yang adil itu akan muncul, tetapi dari tunggul Isai. Isai itu ayahnya Daud. Itu berarti sang Mesias akan datang dari keluarga dan keturunan Daud. Dan kita mengerti siapa yang dimaksud, yaitu Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, lahir di kota Daud. Raja damai yang mendasarkan kekuasaannya atas kasih. Ia meraja dan mendamaikan segala sesuatu. Dalam perjanjian baru, secara khusus Santo Paulus juga kurang lebih menempatkan Yesus itu dalam seluruh hubungannya dengan seluruh makhluk ciptaan, di mana Yesus itu menjadi pusat dari segala sesuatu, kemana segala sesuatu tertuju. Sehingga dia katakan Yesus itu mendamaikan, mempersatukan segala sesuatu dengan dirinya dan juga dengan Allah. Itulah sang Raja, itulah Mesias yang kita nanti-nantikan. Tetapi bacaan ini juga sekaligus merupakan tantangan bagi kita.
Bagaimana kita yang percaya, yang menerima Yesus itu sebagai Mesias, Raja yang adil, juga harus mewujudkan keadilan. Juga harus mewujudkan kerukunan dan perdamaian di dalam hidup bersama. Hidup bersama di antara manusia dan juga dengan seluruh makhluk ciptaan. Karena saya rasa ini dua persoalan pokok yang kita hadapi sekarang ini. Di satu pihak adalah rusaknya hubungan di antara manusia karena penuh dengan kekerasan, konflik, saling mengancam satu sama lain. Tetapi juga rusaknya hubungan kita dengan alam ciptaan. Di mana alam juga kita rusak demi kepentingan kita sendiri tanpa menyadari dengan sungguh bahwa suatu kehidupan yang damai, suatu kehidupan yang harmoni hanya dapat terwujud kalau perdamaian di antara manusia dan manusia dengan makhluk ciptaan itu terwujud. Dan itulah harapan kita, itulah kerinduan kita semua yang kita harapkan ketika Mesias datang, ketika Mesias merajai hati kita masing-masing. Dengan demikian pun kita menjadi orang yang mengenal dan takut akan Allah. Itu kurang lebih yang saya bisa renungkan. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana cara kita mendamaikan atau menciptakan kedamaian antara makhluk-makhluk hidup itu, Romo? Iya, jadi kalau kita baca dari Yesaya, ini tantangan kita. Ya, bagaimana kita mewujudkan kedamaian dengan makhluk ciptaan dengan saling peduli dan saling memperhatikan. Tadi memang saya katakan bahwa apa yang digambarkan ini tidak mungkin terwujud. Tetapi bahwa ketika dalam hati setiap orang muncul kerinduan dan keinginan untuk mewujudkan kedamaian, kedamaian dengan sesama, kedamaian dengan seluruh makhluk ciptaan, artinya memiliki sikap menyadari bahwa semua itu adalah anugerah dan karena itu saya akan memperlakukannya dengan baik. Ini adalah juga satu sikap hormat yang juga menjadi dasar bagi sikap menghargai. Dan kalau kita saling menghargai di antara manusia dan dengan makhluk ciptaan, maka mungkin harmoni dan kerukunan itu terjadi. Tetapi ketika kita memperlakukan yang lain itu sebagai objek untuk kepentingan kita, maka kita akan menciptakan konflik, kita akan menciptakan kekerasan. Bagaimana konteksnya dengan manusia yang hidup pada zaman sekarang, Romo? Ya, untuk kita ini tentu gambaran Yesaya ini terasa amat idealis, tetapi itulah sebenarnya juga kerinduan kita. Nah, kalau kita merindukan suatu hubungan yang baik dengan sesama, maka mulailah membangun suatu hubungan yang baik dengan sesama. Demikian juga dengan makhluk ciptaan. Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa dua masalah pokok kita zaman ini adalah hilangnya perdamaian di antara manusia akibat kekerasan, hilangnya juga perdamaian di dalam hubungan dengan makhluk ciptaan akibat semangat dan spirit kita yang mengobjekkan alam atau mengeksploitasi alam untuk kepentingan kita, dan dengan merusak alam sebenarnya kita juga merusak hubungan di antara kita. Ya, persoalan pemanasan global itu kan akibat dari alam yang berubah, dampak dari sebuah kerusakan yang kita lakukan, sehingga alam itu tidak lagi menjadi rumah di mana kita bisa hidup bersama. Alam bukan lagi menjadi rumah, tetapi mengganggu dan mengancam keberadaan kita, mengganggu relasi yang baik, harmonis di antara manusia. Romo, apa hubungannya antara Mazmur Tanggapan ini dengan bacaan pertama, Romo? Iya, Mazmur Tanggapan ini kan juga berisi doa. Semoga keadilan itu berkembang pada waktunya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Dari gambaran yang tadi dikatakan oleh Yesaya, gambaran dunia yang damai dipimpin oleh seorang raja yang adil. Gambaran tentang alam yang harmoni, di mana tidak ada lagi permusuhan dan konflik, itulah yang kita dambakan dan itulah yang dimohonkan di dalam Mazmur Tanggapan ini. Semoga keadilan seperti itu berkembang. Semoga damai sejahtera itu berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Ya, Romo, bagaimana kedamaian itu bisa dicapai oleh seluruh umat manusia, Romo? Ya, pertama-tama itu kan kedamaian itu harus mulai di dalam hati kita sendiri. Ya, memiliki hati yang damai. Mengapa? Yesus itu kan mengatakan segala yang tidak baik, yang buruk, yang jahat itu kan bukan datang dari luar, tetapi keluar dari dalam hati. Nah, demikian juga halnya ketika kita ingin membina relasi yang baik dan harmoni. Pertama-tama kita harus memiliki hati yang damai.
hati yang damai, hati yang mengampuni, hati yang penuh belas kasih, hati yang bebas dari kebencian dan amarah. Nah, ketika setiap kita memiliki hati itu, saya yakin terjamin bahwa akan muncul dan berkembang saling menghormati, saling menghargai, saling menerima, saling peduli. Dan kalau hal-hal seperti itu diwujudkan dalam hidup, maka kedamaian, kerukunan, harmoni itu pasti akan terjadi. Tetapi kalau setiap orang tidak memiliki itu, kita tidak bisa mengharapkan dunia yang damai. Karena apa? Karena kita tidak punya hati yang damai. Romo, jadi kesimpulan apa dari bacaan pertama ini yang disampaikan kepada sahabat oase rohani Katolik, Romo? Iya, kita berada pada masa Advent, kita menantikan kehadiran, kedatangan Yesus, Mesias, Raja Adil, dan kita yang menyatakan diri percaya kepada Yesus harus juga menjadi pelaku, harus juga menjadi pembawa damai dan pelaku keadilan. Terima kasih, Romo. Baiklah sahabat oase rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari kita masing-masing apa yang disampaikan oleh Romo Peter untuk kita semua. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kami akan melanjutkan bagian kedua dari siaran Oase Rohani Katolik bersama Romo Peter Aman OFM, dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Peter dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Baiklah, kita akan melanjutkan di bagian kedua ini menyimak permenungan dari Romo Peter. Romo, bisakah Romo mengulas sedikit di bagian pertama tadi tentang bacaan pertama agar sahabat oase rohani Katolik yang baru bergabung dengan kita bisa menyimaknya? Baik sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, tadi kita membaca dari Yesaya 11:1-10 yang memberikan kepada kita gambaran dari seorang raja yang adil. Dan raja yang adil itu adalah Mesias yang kita nantikan, yakni Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kita. Dia juga adalah raja kita yang tadi digambarkan oleh Yesaya sebagai raja yang adil, raja yang memiliki roh Tuhan, pengenalan akan Allah, tetapi seorang raja yang juga melaksanakan kekuasaannya dengan amat adil, terutama kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang tertindas. Lalu raja yang adil ini juga mempengaruhi atau kebijaksanaannya juga terasa di dalam perubahan yang terjadi dalam makhluk hidup, dalam dunia binatang, di mana tidak ada lagi permusuhan dan kebencian. Suatu gambaran yang amat ideal, domba, macan tutul berbaring, singa dan lembu makan rumput, semuanya berada dalam harmoni. Tentu ini adalah sebuah gambaran ideal yang menjadi kerinduan kita pada setiap hati, tetapi juga suatu undangan agar kita juga mulai mewujudkan damai seperti itu di dalam hubungan kita dengan sesama, dengan makhluk ciptaan, asal kita juga memiliki hati yang damai. Itu kurang lebih ringkasan dari apa yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Ya, baik, terima kasih Romo. Selanjutnya Romo, bagaimanakah kabar sukacita menurut Injil Lukas bab 10 ayat 21-24? Ya. Yang kita dengar dari Injil tadi adalah suatu doa, suatu ucapan syukur yang bahkan disampaikan oleh Yesus sendiri. Nah, teks ini juga bisa kita temukan dalam Injil Matius, bahkan dalam dua perikop ya, 11, 25, 27, 13, 16 sampai 17. Nah, yang menarik adalah dalam Injil Lukas, ucapan syukur ini disampaikan oleh Yesus ketika para murid kembali dari tugas perutusan. Tentu saja para murid menseringkan pengalaman-pengalaman mereka, hal-hal yang menarik, hal-hal yang menantang, tetapi juga sukacita yang mereka alami selama mereka menjalankan tugas perutusan. Dan karena itu, atas pengalaman-pengalaman yang menarik, indah dari para murid itu, Yesus menyampaikan syukur. Syukur kepada Bapa
Mengapa? Karena Allah Bapa itu mengaruniakan kepada para murid hal-hal yang sungguh luar biasa, pengalaman-pengalaman yang menarik, yang sebenarnya dicari dan dirindukan oleh banyak orang, bahkan termasuk para nabi dan para raja. Yesus mengatakan para murid yang sederhana itu justru mendapatkan anugerah luar biasa, melihat apa yang tidak dilihat oleh para nabi dan para raja, menemukan apa yang tidak ditemukan oleh para nabi dan juga para raja. Mengapa? Karena memang Allah menyatakan kebijaksanaannya justru kepada orang-orang yang kecil, pada orang-orang yang sederhana, pada orang-orang yang hina dina. Dan para rasul adalah orang-orang seperti itu, yang setia mengikuti Yesus, menjadi orang yang sederhana, menjadi pendengar, tetapi juga membuka hati terhadap karya, terhadap hal-hal besar yang ingin atau mau disampaikan dan dinyatakan oleh Allah kepada mereka. Dan dalam pengalaman para murid justru itu terjadi ketika mereka menjalankan tugas perutusan Yesus. Yesus mengutus mereka untuk mewartakan kabar baik, dan dalam tugas pewartaan itu mereka mendapatkan hal-hal luar biasa yang dianugerahkan kepada mereka. Hal lain adalah ini boleh kita sebut sebagai kekhasan dari Injil Lukas yang memang selalu menaruh perhatian pada orang-orang kecil, pada orang-orang sederhana, pada orang-orang yang hina dina. Dalam Injil Lukas itu amat kentara. Justru hal-hal yang besar yang dikerjakan oleh Allah terjadi pada orang-orang kecil, bukan pada orang-orang hebat, bukan pada para penguasa, tetapi pada orang-orang kecil, pada orang-orang yang rendah, yang mungkin seringkali disepelekan dan diabaikan. Misalnya ya, dalam Injil Lukas kita menemukan tokoh-tokoh seperti Maria misalnya. Maria yang dalam kidungnya mengatakan, perbuatan besar dikerjakannya bagiku. Jadi Allah mengerjakan perbuatan besar pada diri Maria yang memang sadar dia hanya adalah seorang hamba, seorang kecil, seorang hina dina. Kemudian juga dia melakukan perbuatan yang besar kepada Elisabet, kepada Zakaria yang setia menantikan kepenuhan janji, seperti dikatakan di dalam kitab suci bahwa Elisabet dan Zakaria yang tidak mendapatkan anak akan mendapatkan anak. Ya, dikatakan dalam kitab suci, wanita mandul melahirkan 7 kali. Itu berarti Allah memperhatikan semua. Mereka yang disepelekan dan tidak diberi tempat mungkin di dalam kehidupan bersama, justru kepada mereka Allah menyatakan sesuatu yang besar. Masih ada tokoh lain ya, ketika Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah. Injil Lukas juga memperkenalkan Hana dan Simeon yang menantikan kepenuhan janji Allah. Orang-orang yang setia, orang-orang yang sederhana, tetapi tekun dan setia dalam beriman. Bagi mereka apa yang dikatakan atau kehendak Allah itu adalah segala-galanya. Itu yang mereka nantikan, itu yang mereka rindukan dengan harapan yang amat pasti dalam ketekunan dan kesetiaan. Nah, Injil ini juga memang mengingatkan kita semua untuk memahami bagaimana Allah menyatakan kehendaknya. Tidak melalui hal-hal yang besar, yang luar biasa, tetapi justru nampak pada orang-orang kecil, pada orang-orang yang sederhana, pada orang-orang yang setia. Untuk zaman kita mungkin ya, kebesaran kasih Allah itu ditampakkan oleh Santa Teresa dari Kalkuta, bukan dalam karya-karya besar, tetapi dalam karya-karya yang tidak banyak disukai orang, yaitu merawat orang sakit, peduli pada orang miskin, ya, mengunjungi orang-orang yang terlantar. Nah, di situ kebesaran perbuatan Allah dinyatakan melalui tindakan-tindakan yang kecil. Saudara-saudara, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, ini semua bagi Yesus ya, dalam Injil tadi menjadi alasan untuk bersyukur. Bersyukur atas pengalaman yang indah, bersyukur atas pengalaman yang luar biasa, karena di dalam pengalaman-pengalaman seperti itu kebesaran Allah dinyatakan. Kehendak Allah itu disampaikan kepada kita. Kemudian yang kedua, mungkin ini juga alasan bagi kita untuk peduli pada sesama.
untuk belajar dari orang-orang kecil, dari orang-orang sederhana, karena seperti dikatakan Yesus tadi, Allah menyatakan itu kepada orang-orang yang sederhana, yang dicari oleh para nabi dan para raja, tetapi mereka tidak menemukannya. Karena apa? Karena Allah menyatakannya juga pada orang-orang kecil. Mungkin ini baik juga untuk membantu kita mengubah sedikit persepsi atau cara berpikir kita tentang orang kecil, orang miskin. Mereka bukanlah gangguan, mereka bukan hanya seorang yang meminta-minta dan mengharapkan bantuan kita, tetapi Injil Lukas tadi mengajak kita untuk belajar dari mereka. Melihat mereka juga sebagai sumber pengetahuan, melihat mereka juga sebagai media yang disediakan oleh Allah untuk semakin mengenal Allah. Allah dikenal justru di dalam diri mereka ini. Seperti dikatakan Yesus sendiri ya. Apa yang kamu lakukan bagi orang yang paling kecil, kamu lakukan untuk aku. Itu berarti Allah juga menyatakan diri hadir di tengah kita, hadir di dunia masa kini, tidak dalam hal-hal yang besar dan luar biasa, tetapi justru dalam diri mereka yang sederhana, mereka yang kecil, mungkin yang dalam keseharian hidup kita selalu kita abaikan, kita selalu sepelekan, karena kita tidak tahu bahwa kita dapat mengenal Allah, mengenal karya-karya Allah, mengenal kebijaksanaan Allah justru dari orang-orang seperti itu. Dan Injil hari ini mengajak kita untuk membuka mata pada mereka itu. Romo, mengapa Yesus menyatakan dirinya kepada orang-orang kecil dan orang-orang terkucil itu, Romo? Iya, karena memang itu sebuah pilihan ya. Pilihan Yesus ya, kalau kita baca baik dalam surat Paulus kepada umat di Filipi itu ya. Yesus menjadi manusia itu dengan merendahkan diri sampai serendah-rendahnya. Kenapa? Karena hanya dengan merendahkan diri sampai serendah-rendahnya, dia sampai dan berjumpa, mengenal dan mengetahui manusia secara keseluruhan. Jadi dia tidak datang hanya pada sebuah kelompok sosial tertentu, tetapi datang kepada semua, termasuk yang oleh kita disepelekan, yang oleh kita dikucilkan. Justru mereka yang menjadi arah dari perhatian kasih dan belas kasihan Yesus sendiri. Apa konteksnya untuk manusia kita zaman sekarang, Romo? Iya, untuk kita zaman sekarang ini Yesus ya dalam Injil tadi dengan jelas mengatakan bahwa Allah menyatakan hal-hal yang luar biasa kepada orang-orang kecil. Itu berarti mereka bagi kita juga menjadi sumber pengetahuan. Bagi kita juga mereka menjadi sumber kebijaksanaan hidup. Ya, kalau kita perhatikan orang-orang kecil, orang-orang miskin, solidaritas di antara mereka itu amat kuat. Kemudian keterbukaan, saling membantu di antara mereka amat kuat. Kesatuan solidaritasnya. Nah ini juga kita butuh di dalam hidup bersama. Solidaritas, kepedulian satu sama lain. Yang mungkin untuk zaman kita sekarang ini justru kita belajar dari orang-orang kecil. Kalau orang-orang besar justru tidak. Saling mengasingkan diri satu sama lain. Kenapa? Karena orang hidup dengan pikiran dan kepentingan masing-masing. Karena itu sedapat mungkin kontak dengan sesama juga mungkin amat terbatas atau hanya terbatas kepada orang-orang yang punya kepentingan yang sama. Tetapi Injil mengajak kita kebijaksanaan yang benar yang berasal dari Allah atau bahkan Allah itu sendiri justru dikenal dan dijumpai dalam diri orang-orang kecil. Terima kasih, Romo. Romo, apakah dari orang-orang kecil itu kita belajar mengenai sesuatu, hal-hal yang berguna untuk diri kita sendiri, Romo? Iya, yang paling pertama menurut saya itu adalah keterbukaan atau kepedulian mereka satu sama lain. Itu umumnya pada orang kecil itu amat nyata. Mereka tidak punya agenda-agenda yang mengutamakan kepentingan diri. Tentu ada, tetapi ketika sesama mereka juga mengalami kesulitan, mereka akan dengan amat terbuka untuk saling membantu, saling peduli dan saling menolong. Ya. Apakah ada pesan khusus untuk pesan Pekan Advent pertama ini, Romo? Iya, kita sedang menantikan Yesus yang justru tidak datang dalam kemegahan, tetapi hadir dalam kesederhanaan. Dia memilih untuk hadir di tengah kita justru dalam bentuk model hidup dari orang-orang kecil. Lahir di kandang, di Bethlehem, di luar kota, kemudian lahir juga di tengah orang-orang sederhana, para gembala, lahir di tengah alam ciptaan, juga para gembala dan domba-domba yang datang menyambut kehadirannya.
Jadi sebuah peristiwa yang menunjukkan Allah memilih untuk merendahkan diri agar dia sampai pada semua orang, pada mereka yang kecil, pada mereka yang terpinggirkan, pada mereka yang tidak kita pedulikan. Dan dari sana ya Allah menyatakan diri dan hadir, menyatakan rahmat dan belas kasih Allah yang sekaligus juga mengundang kita untuk mengarahkan perhatian kita pada Yesus yang akan lahir secara hina dina dalam kandang, dan itu bagi kita juga menemui dia dalam diri orang-orang lain, terutama juga dalam mereka yang sederhana, mereka yang miskin, mereka yang terpinggirkan. Apakah arti Advent, Romo? Iya, Advent itu kan artinya menuju ya. Advenire, menuju sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan datang. Nah, bagi kita masa Advent ini adalah masa kita menuju saat menuju Natal yang merupakan hari kehadiran, hari kelahiran Sang Penebus. Nah, kalau kita menuju, mestinya kita mempersiapkan diri. Bukan hanya soal bahwa satu minggu berlalu, minggu yang lain berlalu, tetapi bagaimana kita dengan hasrat, persiapan hati, keterbukaan, dan upaya-upaya pembaharuan diri, ya, mempersiapkan diri agar kita nanti terdapat layak sebagai orang yang menantikan kehadiran Mesias, agar kita juga sungguh-sungguh layak menjadi warga dari kerajaan di mana Yesus sendiri adalah Raja, di mana Dia adalah Mesias yang kita nanti-nantikan. Dalam masa Advent ini, Romo, apa-apa saja hal-hal yang harus kita persiapkan dalam diri kita untuk menyambut nanti Natal nanti? Iya, hal yang paling penting mungkin ini, persiapan batin ya. Mengarahkan seluruh perhatian kita, mungkin juga membiasakan diri dengan hal-hal ya, membaca kitab suci mungkin, ya, berdoa. Tetapi lebih dari itu, sebuah perubahan sikap juga mesti kita wujudkan. Mengapa? Kalau kita berubah di dalam hati menjadi lebih baik, itu pasti juga akan terungkap di dalam sikap dan perilaku sosial kita dengan sesama. Sehingga masa ini betul bagi kita juga seperti dikatakan dalam bahasan pertama, harus menjadi masa ketika kita mengalami perubahan, kita mengalami transformasi. Bahwa hidup kita lebih diarahkan kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, karena itulah perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah. Kita mau menjadi orang yang berkenan. Kan pesan Natal itu kan adalah damai di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Damai di bumi ini baru terwujud ketika hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Dalam hubungan dengan sesama dan juga dalam hubungan dengan Allah sendiri. Sehingga Sang Mesias sungguh-sungguh memang menjadi bagi kita Raja Damai yang kita nantikan, yang kita rindukan, yang kita dambakan. Bagaimana tentang persiapan untuk mengaku dosa, Romo? Dalam masa Advent ini kan kesempatan kita untuk mengakukan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya. Mengaku dosa itu menjadi bagian dari upaya pembaharuan, transformasi diri ya. Karena apa? Mengaku dosa itu betul sebuah rahmat, sebuah anugerah. Momentum Advent ini harus juga kita gunakan sebetul-betul sebaik-baiknya untuk membuka diri bagi rahmat Allah. Dan pertobatan, mengaku dosa itu tanda bahwa kita mau berubah. Kita sadar kekurangan, kelemahan, kelalaian, keberdosaan kita, tetapi juga kita percaya bahwa kita hanya bisa berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih benar dengan rahmat, dengan bantuan Allah yang kita terima dalam sakramen pengakuan dosa. Di sana juga kita mau menyatakan komitmen kita. Saya tidak mau berbuat dosa lagi. Ampunilah aku orang yang berdosa ini. Jadi doa itu sendiri mau mengatakan janji sebenarnya. Kita mau berubah, kita mau menjadi lebih baik. Tetapi supaya itu terjadi, kita membutuhkan rahmat pengampunan, kita membutuhkan belas kasih dari Allah sendiri. Romo, bagaimana doa-doa kita kepada Tuhan dalam masa Advent ini? Apakah doa kita harus secara khusus untuk memohon kepada Tuhan sesuatu, begitu Romo? Iya, doa-doa kita memang pasti selalu berisikan permohonan ya. Karena memang itu sesuatu yang tidak mau, kalau kita selalu memohon itu tanda bahwa memang hidup kita bergantung kepada Allah. Tetapi tentu saja syukur itu juga harus menyertai ya setiap permohonan kita. Mengapa? Karena sebenarnya tanpa kita memohon, sebenarnya Allah menyediakan dan memberikan segala sesuatu.
Bahwa kita masih bisa berdoa saja sudah bisa merupakan anugerah. Diberi hidup, diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk berdoa. Ini juga sudah suatu alasan untuk bersyukur. Jadi doa-doa kita memang terarah kepada Allah untuk menyatakan ketergantungan kita kepada Allah, bahwa hidup kita hanya bergantung pada Dia. Dan karena itu kita memohon sambil juga bersyukur atas segala sesuatu yang kita terima dari Allah. Dan juga rasanya Advent ini juga kesempatan kita untuk merefleksikan diri, Romo. Bagaimana cara refleksi yang baik itu menurut Romo? Ya, sebenarnya bisa dibuat tiap hari. Asal menciptakan kebiasaan. Misalnya kan pada malam hari itu kan kita bisa buat flashback dari apa yang terjadi sepanjang hari. Nah, di situ kita mengingat, oh hari ini tadi terjadi ini dalam hidup saya. Oh tadi saya kurang sabar misalnya. Saya emosional. Aduh tadi saya tidak peduli. Nah itu sebenarnya kebiasaan kita untuk merefleksikan, untuk melihat kembali apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Di situ kita menerima, oh tadi saya gagal mengampuni misalnya. Oh tetapi saya mau melakukan ini tadi. Jadi yang positif dan negatif dalam hidup kita kenang lagi sebagai sebuah pengalaman yang terjadi. Dalam hal-hal yang baik kita menerima rahmat dan berkat. Tetapi dalam hal-hal yang buruk kita sadar kita gagal untuk mewujudkan rahmat dan berkat yang kita terima. Jadi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka refleksi entah itu pada masa Natal atau pada masa manapun, dari hari ke hari sebenarnya hidup kita harus berjalan dengan kebiasaan membuat refleksi seperti itu. Ya, terima kasih Romo. Romo, doa tadi kan kita kan melakukan permohonan Romo. Selain itu doa dalam bentuk doa apalagi yang biasanya orang Katolik suka menyiapkan diri, Romo? Iya, satu itu doa permohonan, dua itu ungkapan syukur, itu satu. Tapi mungkin ini lebih menyangkut pengalaman kita sendiri. Tetapi juga kita diminta untuk berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi misalnya untuk perdamaian dunia ini ya, supaya dunia ini lebih menjadi damai, lebih harmonis. Kenapa kita juga mengharapkan Allah mengubah hati kita. Sang Raja Damai tadi itu mengubah hati banyak orang untuk mulai berubah, mewujudkan damai, menjauhkan kebencian, balas dendam, dan segala macam kejahatan. Jadi berdoa untuk orang lain, berdoa untuk perdamaian, berdoa untuk kerukunan, tetapi juga berdoa untuk alam ciptaan ini. Nah, kita oleh Paus Fransiskus kita diberi surat ya Laudato Si, mengingatkan kita juga bahwa bumi ini adalah ibu kita, dan dia katakan dalam nomor 2 itu sedang menderita. Menderita karena perbuatan dan sikap kita manusia. Ya, kita memohonkan juga dari Tuhan agar kita diberi kemampuan dan kekuatan untuk mengubah sikap dan perilaku kita terhadap alam. Dari semangat dan spirit kerakusan untuk menjadi lebih peduli, untuk menjadi lebih ugahari, untuk lebih bisa menahan diri. Hal-hal ini juga kita mohonkan dari Tuhan. Kenapa? Karena ya kita percaya bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita, asal saja kita ingin membuka diri diarahkan oleh Allah, maka itu pasti akan terwujud di dalam hidup. Iya, bagaimana sikap kita terhadap sesama, Romo? Ya, terhadap sesama yang paling dituntut itu kan adalah menerima orang lain. Bukan hanya karena orang lain itu sesuai dengan keinginan kita, tidak. Menerima dia karena memang itulah dia, dengan segala macam perbedaan dan kekayaannya. Nah itu dasar membangun sikap respek kepada orang lain. Bahwa kita menghargai kehadiran orang lain. Kalau ada penghargaan terhadap orang lain, akan terbina itu relasi satu sama lain, akan terbina itu komunikasi yang baik dan benar. Kerukunan, damai, sejahtera dalam hubungan dengan sesama hanya mungkin terwujud kalau kita menghargai orang lain. Kita menerima orang lain, tetapi juga kita juga harus menjadi, ya katakanlah dalam bahasa yang suci, kita juga harus menjadi rahmat bagi orang lain. Kehadiran kita sedapat-dapatnya tidak menyusahkan orang. Kehadiran kita sedapat-dapatnya memberikan sesuatu yang baik bagi orang lain. Nah kalau setiap orang berpikir seperti itu, maka kebersamaan yang terwujud itu akan menjadi lebih baik. Di mana orang saling peduli, di mana orang saling mengasihi, di mana orang saling menghargai. Romo, dari materi bacaan Injil ini apa saja yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik agar menjadi bekal untuk sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk bersyukur atas hal-hal yang besar
atas pengalaman-pengalaman indah dalam kehidupan kita. Kemudian Yesus juga mengajak kita untuk peduli pada mereka yang kecil, pada mereka yang miskin, pada mereka yang terpinggirkan. Karena tadi dikatakan justru Allah menyatakan kehendak, menyatakan hal-hal yang luar biasa juga melalui mereka, dalam diri mereka. Sehingga bagi kita mereka pun menjadi tempat belajar untuk semakin mengenal siapa Allah, untuk semakin mengenal belas kasih Allah. Karena dia menyatakan itu dalam diri orang-orang kecil. Sehingga memang Injil Lukas yang selalu punya perhatian pada orang-orang kecil, bagi kita juga merupakan sebuah sumber inspirasi di dalam hidup, bersyukur atas segala sesuatu yang kita terima, tetapi juga peduli pada sesama, terutama mereka yang kecil, yang miskin, yang cenderung kita abaikan. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kiranya cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Peter. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Kristus Putramu, yang mengajak kami untuk selalu bersyukur atas hal-hal yang luar biasa, atas pengalaman hidup, atas berbagai macam anugerah yang kami nikmati di dalam kehidupan kami. Arahkanlah hati kami kepadamu dan bukalah hati kami untuk selalu menyadari kehadiranmu dalam diri orang lain, terutama dalam diri orang-orang kecil, tempat Engkau menyatakan kebesaran kasih-Mu kepada kami. Engkau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, mereka yang kita ingat dan doakan, serta seluruh alam ciptaan mendapatkan rahmat dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik yang berikutnya. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada.
hidupnya. Hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya. Hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. In your presence, Lord, I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness? Then the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. And I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness? Then the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for